Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kota Yulan masih ramai di tengah kegelapan malam. Luo Feng memperhatikan sosok berbaju besi emas itu terbang menjauh dari kejauhan. Dia merasakan kebencian dari pihak lain. Di mata sosok berbaju besi emas Qiu Yike, kehidupan masa depan Luo Feng akan menyedihkan. Mereka mencoba merampok dan membunuh orang-orang di luar kota, tetapi gagal. Dan mereka masih ingin aku sebagai korban membayar ganti rugi. Kui Fang benar-benar sombong. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana dengan tetua Tiana? Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Luo Feng tersenyum ringan dan melanjutkan mengunjungi toko berikutnya. Dan di gua Kaisar King, klan Luo Feng di sini segera memanggil teman-temannya. Ada apa? Tanya Kaisar King. Akhir-akhir ini dia berlatih menyendiri dan tidak berniat berburu lagi. Akan tetapi, bahkan saat dia sedang menyendiri, dia tidak memblokir pesan dari Luo Feng dan Kaisar King. Kakak Luo Feng, apa yang terjadi? Tanya Kaisar Fu. Dia sekarang bekerja di Menara 9 Cincin. Tentu saja, dia juga memiliki klon di dalam gua. Kaisar King yang duduk di dekatnya sudah menebak. Apakah itu karena Kui Fang? Luo Feng menatap ketiga rekannya dan mengangguk berkata, baru saja wakil Master Kui Fang, Tiana Yuan Lao, mengirim orang-orangnya untuk menemuiku dan memintaku membayar 50 juta kristal Hunyuan sebagai kompensasi, sehingga balas dendam mereka atas perampokan akan dihentikan. Tapi aku langsung menolaknya. Perampokan dan balas dendam? Apakah kamu dirampok di luar? Saat itulah Kaisar Ming dan Kaisar Fu menyadari bahwa dua orang kuat yang mereka andalkan telah menyebabkan masalah besar di luar. Kaisar King segera menjelaskan. Dalam perjalanan pulang dari berburu, saudaraku Luo Feng dan aku disergap oleh tim Kui Fang. Tim Kui Fang itu terdiri dari 5 kaisar dewa tercerahkan tingkat menengah. Kelima orang kuat itu mengepung dan mencoba membunuh kami. Saudara Luo Feng membunuh salah satu dari mereka bernama Kumo, dan 4 lainnya melarikan diri karena takut. 2 lawan 5 dan mereka dibunuh 1. Dan dia berada di level Kaisar Dewa tercerahkan tingkat menengah. Kaisar Ming dan Kaisar Fu terkejut. Kui Fang mengancamku. Aku tidak takut pada mereka, tetapi kalian berdua harus berhati-hati. Luo Feng berkata sambil menatap Kaisar Ming dan Kaisar Fu. Kaisar King mengangguk, ke samping berkata, balas dendam Kui Fang akan segera datang. Ada hukum dan peraturan di kota ini. Jadi mereka tidak berani membuat keributan besar dan tidak dapat melakukan apapun terhadapku dan saudara Luo Feng. Tetapi kalian berdua terlalu lemah. Bahkan beberapa cara rahasia pun sudah cukup untuk menghadapi kalian berdua. Saya tidak keluar akhir-akhir ini, kata Kaisar Ming. Aku punya banyak klon, yang tersisa semuanya klon yang sangat buruk. Kaisar Fu berkata sambil tersenyum. Luo Feng dan Kaisar King lalu mengangguk. Kota Yulan memiliki hukum dan peraturan yang ketat, meskipun beberapa tetua melakukan hal-hal kejam secara diam-diam. Di permukaan, kota ini dipenuhi dengan banyak formasi, jadi mereka tidak dapat melanggar hukum secara terbuka. Kaisar King memandang Luo Feng. Bahkan jika mereka melakukan sesuatu yang kotor, itu adalah cara rahasia. Cara rahasia tidak dapat melakukan apapun terhadapmu dan aku. Luo Feng juga setuju. Mereka masih aman di kota. Sarang serangga, gedung Wanjing, dan Kui Fang semuanya sangat kejam.
Balas dendam mereka sebagian besar terjadi di luar kota. Kami tidak sepenuhnya yakin. Jadi untuk sementara waktu, jangan pergi berburu, kata Kaisar King. Ya, istirahatlah dulu. Luo Feng juga setuju. Balas dendam Kui Fang datang dengan cepat. Hanya 2 hari kemudian, Kaisar Fu kehilangan pekerjaannya di Menara Batas 9 Cincin dan menghilang tanpa suara dalam perjalanan kembali dari Menara Batas 9 Cincin. Dia bahkan tidak dapat mengetahui bagaimana pembunuhnya melakukan kejahatannya. Kui Fang benar-benar tidak punya dasar. Mereka menyerangmu. Meskipun Luo Feng dan Kaisar King sudah menduga hal ini, mereka tetap saja sangat marah saat hal itu terjadi. Saya hanya punya pekerjaan sampingan, dan itu tidak boleh disebutkan. Kaisar Fu tersenyum. Saya kira Kui Fang baru saja menyampaikan pesan itu kepada orang tingkat menengah di Menara Batas 9 Cincin. Dalam satu kalimat, pekerjaanku hilang. Lagi pula, status Kaisar Fu terlalu rendah. Serangan diam-diam terhadapmu mengandung cara kausalitas. Untungnya, seluruh alam suci 9 sungai memiliki penekan kausalitas yang besar, dan formasi gua milikku juga memiliki efek isolasi. Jadi dia tidak dapat melukai klan milikmu di dalam gua, kata Kaisar King di samping. Jika klan di gua itu juga mati, aku harus bergegas dari benua asal. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, orang berpangkat rendah di kota Yulan, akan seberuntung itu hingga menjadi sasaran Kui Fang, kata Kaisar Fu tertawa. Kau terlibat karena aku, Kaisar Fu. Kau kehilangan pekerjaanmu karena aku. Aku berutang padamu. Tidak lama lagi aku akan memberimu pekerjaan yang lebih baik, kata Luo Feng. Hahaha, aku sudah menghasilkan banyak uang, Kaisar Fu berkata sambil tersenyum. Akhir-akhir ini aku juga bisa mengasingkan diri dan mempelajari beberapa keuntungan yang aku peroleh di Menara Batas 9 Cincin. Luo Feng mengetahuinya dengan sangat baik. Kaisar Fu tampaknya tidak peduli, tetapi dia sebenarnya sangat menghargai pekerjaan di Menara 9 Cincin. Dia mendapatkan pekerjaan itu dengan susah payah, dan mereka berempat bahkan merayakannya. Kui Fang, Datua Tiano. Tatapan mata Luo Feng berubah sedikit dingin. Scene berganti. Kapal terbang resmi itu melewati kota Yulan. Luo Feng mengubah penampilan dan auranya secara tak kasat mata dan menaiki kapal terbang resmi itu dengan sikap yang rendah hati. Setelah itu, dia berteleportasi dari danau di kaki Gunung Suci melalui ruang Hunyuan dan kembali ke benua asal. Di benua asal, kota Huyang, rumah penguasa kota. Saya kembali. Luo Feng berada di gedung tinggi di istana penguasa kota, menatap tangan berbulu besar yang menopang seluruh kota Huyang. Tangan berbulu besar ini adalah harta rahasia alami dunia di telapak tangan yang dikendalikan Luo Feng. Alam telapak tangan memiliki nilai yang hampir sama dengan hati abadi, Luo Feng berpikir. Namun, untuk benar-benar melepaskan kekuatannya, itu lebih sulit daripada hati abadi. Luo Feng melangkah dan segera kembali ke Menara Bintang. Salah satu ruang budidaya di salah satu lantai Menara Bintang menyimpan sejumlah besar materi kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Luo Feng melambaikan tangannya, dan potongan-potongan material dengan aura yang lebih kuat pun berjatuhan. Ada 800 potong material dari makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah dengan kekuatan Kaisar Dewa Akhir, dan harga rata-rata setiap potong adalah 38.000 kristal Hunyuan. Setelah mengumpulkan sekitar 70% makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah yang cocok untukku di alam suci 9 sungai pada level ini, ada 80 potong bahan untuk makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah di tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, dan setiap potong harganya rata-rata 390.000 kristal Hunyuan. Saya juga membeli 3 bahan kehidupan Hunyuan tingkat rendah batas super yang harga totalnya 10,2 juta kristal Hunyuan. Kekayaan utama Luo Feng telah diinvestasikan pada material.
Masing-masing materi kehidupan Hunyuan tingkat rendah ini mengandung misteri kelahiran dan kematian. Kali ini panennya jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan aku juga membeli banyak harta langka untuk membantu dalam kultivasi. Luo Feng cukup senang. Kali ini dao kehidupan dan kematian harus ditembus. Luo Feng segera membuka mata kehidupan dan kematian di antara alisnya dan mulai mempelajari dengan cermat materi yang baru diperoleh dan mulai berlatih. Bagi mereka yang berlatih di tingkat Kaisar Dewa, biasanya mereka akan mengasingkan diri selama ratusan atau ribuan zaman sekaligus. Kali ini, Kaisar King memutuskan untuk berlatih dalam pengasingan untuk waktu yang lama, dan Luo Feng juga siap melakukannya. Namun, kali ini Luo Feng membeli terlalu banyak bahan kehidupan Hunyuan tingkat rendah, dan banyak diantaranya dalam bentuk sistem. Misalnya, untuk ras yang sama, Luo Feng mendapatkan semua Kaisar Dewa awal, tengah, akhir, dan sempurna. Dengan membandingkan dan merenungkannya, Luo Feng secara alami memperoleh lebih banyak. Luo Feng mempelajari tiap materi dan bahkan tidak menyelesaikannya pada kali pertama. Hanya sekitar 70% penelitian yang dilakukan, yang memakan waktu hampir 200 abad. Dalam akumulasi yang lambat, dao kelahiran dan kematian secara alami diselesaikan, membentuk perubahan kualitatif. Duduk bersila di menara bintang, Luo Feng terbiasa memahami, mempelajari, menganalisis, dan memadukan, serta secara alami memadukan dao kehidupan dan kematian Kaisar Dewa awal secara lengkap di dalam benaknya. Luo Feng tertegun pada awalnya, lalu dia dipenuhi rasa gembira. Sudah 900 abad sejak aku pergi ke kota Yulan. Di dao hidup dan mati, aku akhirnya memasuki tahap awal Kaisar Dewa di alam tertinggi Raja Dewa. Luo Feng berbisik sambil tersenyum. Di alam suci 9 sungai, kota Yulan, di gua nomor 99179, di distrik Tianshui, di pusat kota. Saat ini, Luo Feng dan Kaisar King, keduanya sedang menyendiri. Seberapa kuat dao kehidupan dan kematian pada tahap awal Kaisar Dewa? Gumam Luo Feng. Dia tidak dapat menguji kekuatannya di benua asal. Aturan dunia asal sangat ketat dan ada batas atas kekuatannya. Namun di alam suci 9 sungai, seseorang dapat bereksperimen dengan berbagai taktik sesuai keinginannya. Dao kehidupan dan kematian, alam dao. Luo Feng punya ide. Dengan dirinya sendiri sebagai pusatnya, dao kelahiran dan kematian beroperasi, membentuk sistem aturannya sendiri yang besar, dan juga membentuk wilayah yang luas. Domainnya berat dan kekuatannya mengerikan. Hanya dengan satu pikiran, domain yang terbentuk secara alami oleh dao kehidupan dan kematian sedikit lebih kuat daripada domain lautan darah dari tubuh lautan darah abadi milikku. Gumam Luo Feng. Dia sedikit kagum dan dia menunjuk dengan santai. Dengan satu jari, kekuatan hidup dan mati berkumpul di satu jari dan menembus satu titik. Lapisan ruang tertembus dan bahkan bayangan besar polarisasi itu pun samar-samar terlihat. Alam suci 9 sungai adalah dunia yang diperkuat secara khusus yang menyebabkan banyak makhluk Hunyuan tingkat rendah di sini. Luo Feng secara alami tidak dapat menembus dinding membran dunia. Jari yang biasa saja lebih kuat daripada kekuatan penuku sebelum berkultivasi terakhir. Luo Feng melakukan beberapa trik dan menentukan levelnya sendiri. Dao hidup dan mati dari Kaisar Dewa awal seharusnya sebanding dengan jalan Kaisar Dewa akhir pada umumnya yang telah mencapai pencerahan. Luo Feng membuat penilaian. Mengambil jalan hidup dan mati dari alam tertinggi Raja Dewa sebagai fondasi dan mengambil 2 jalan hidup dan mati dari tahap awal Kaisar Dewa sebagai makanan, dan juga menyerap beberapa misteri hidup dan mati yang tersebar. Semuanya terintegrasi dengan sempurna, mendorong dao hidup dan mati ke tahap awal Kaisar Dewa. Luo Feng juga merasa itu tidak mudah. Kedua jalur bergabung menjadi satu. Jalan ini sulit, tetapi cukup kuat. Jika dilengkapi dengan harta karun rahasia dan teknik rahasia yang sesuai, itu seharusnya dapat menyaingi para tetua lemah kota Yulan. Luo Feng mengangguk sedikit.
Kekuatan para tetua kota Yulan juga bervariasi. Beberapa berlatih 2 jalur pada saat yang sama, dan beberapa berlatih di beberapa sekolah khusus. Setelah menerobos Dao hidup dan mati, Luo Feng tidak keluar dari pengasingannya, tetapi terus berlatih. Semakin tinggi wilayahmu, semakin kau menyadari pengetahuanmu yang dangkal, gumam Luo Feng. Setelah Luo Feng membuat terobosan dalam Dao kehidupan dan kematian, dia memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang cara memadukan kehidupan dan kehancuran. Latihan juga memerlukan penyesuaian yang sering. Sekitar 90 abad kemudian, jalur kehidupan yang telah mengumpulkan sejumlah besar pengetahuan secara alami naik ke tahap tengah Kaisar Dewa. Setelah 60 abad berikutnya, jalan kehancuran juga mencapai tahap tengah Kaisar Dewa. Berhenti sejenak. Dao kehidupan dan kehancuran relatif lebih sederhana dan lebih murni, serta lebih mudah dipahami. Setelah mendorong keduanya ke tahap tengah Kaisar Dewa, Luo Feng berhenti. Fokus berikutnya adalah menggunakan keduanya sebagai makanan untuk membantu Dao kelahiran dan kematian maju ke tahap tengah Kaisar Dewa. Tapi langkah ini sangat sulit. Seiring dengan menguatnya kehidupan dan kehancuran, kesulitan fusi juga meningkat. Luo Feng mencoba beberapa kali, lalu berhenti. Terobosan berikutnya akan membutuhkan waktu akumulasi yang sangat lama. Pertama, pahami metode penerapannya, pikir Luo Feng. Tubuh lautan darah abadi sebelumnya agak kasar. Luo Feng mulai memperbaikinya. Sebelumnya, kehidupan dan kehancuran keduanya berada di tahap awal Kaisar Dewa, dan jalan hidup dan mati hanyalah level tertinggi dari Raja Dewa. Hanya dengan mengamati menara bintang dan hati abadi dengan mata kehidupan dan kematian, ia dapat menciptakan lautan tubuh darah abadi sebelumnya. Sekarang, wilayah kekuasaannya telah meningkat dalam semua aspek. Pemahaman Luo Feng terhadap sisik darah menara bintang dan hati abadi juga telah mencapai tingkat baru. Tubuh lautan darah abadi telah mengalami perubahan menyeluruh, menyempurnakan metode rahasia jauh lebih mudah daripada mencapai pencerahan. Luo Feng hanya menghabiskan 3 zaman untuk menciptakan versi baru tubuh lautan darah abadi. Akhirnya selesai. Luo Feng duduk bersila di lautan darah yang luas dan tak berujung. Lautan darah juga merupakan bagian dari tubuhnya, dan lapisan sisik berwarna darah muncul di permukaan tubuhnya untuk melindunginya. Tubuh lautan darah abadi. Tubuh ini memiliki beberapa misteri dari hati abadi. Tapi lautan darah yang tak berujung ini, Luo Feng menatap lautan darah yang luas dan tak berujung. Lautan darah itu dalam dan mengandung kekuatan hidup yang tak terbatas. Semua itu berasal dari pemahamanku tentang sisik berwarna darah di menara bintang. Senior Yuan benar, tidak ada satupun metode senior yang cocok untukku. Apa yang paling cocok untukku adalah apa yang aku pelajari sendiri. Aku mempelajari sisik berwarna darah dari menara bintang, hati abadi, mata kehidupan dan kematian. Dan metode yang kubentuk setelahnya adalah apa yang paling kubutuhkan, pikir Luo Feng. Dia semakin setuju dengan poin ini. Hanya dengan mempelajari metode ini langkah demi langkah sendiri, dia dapat sepenuhnya memahami semua misteri. Dalam kultivasi, setiap langkah harus diambil dengan mantap. Luo Feng terus menyempurnakan teknik rahasia lainnya dan lebih jauh menyempurnakan mata bionik kehancuran. Ia juga menciptakan beberapa teknik rahasia pertarungan yang cocok berdasarkan keunggulan tubuh lautan darah abadi. Scene berganti. Saat ini, Luo Feng berdiri di gedung tinggi rumah penguasa kota Huyang, memandangi cakar berbulu besar yang menopang seluruh kota Huyang. Sudah saatnya mengeluarkannya dari dunia asal. Pikiran Luo Feng bergerak dan cakar berbulu besar itu menghilang seketika, lalu masuk ke tangan Luo Feng dan langsung menyatu dengan tangan kanannya, membuat tangan kanan Luo Feng tertutupi oleh lapisan cakar berbulu. Ini adalah harta karun alam, sungguh luar biasa. Luo Feng merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan dari cakar berbulu ini. Cakar yang tajam dapat mencabik-cabik segalanya dan juga dapat menutupi dan menangkap musuh.
harta rahasia alam seperti itu tidak dijual di kota Yulan. Dengan kekuatanku saat ini, aku memenuhi syarat untuk mengeluarkan hati abadi dan harta rahasia bawaan dunia di telapak tangan. Luo Feng berpikir bahwa menara bintang dan mata kehidupan dan kematian tidak dapat dikeluarkan dari dunia asal. Adapun harta rahasia tingkat hati abadi dan alam telapak tangan, meskipun masih sangat berharga, tetapi leluhur kedua negara kuno masih bisa mendapatkan 1 atau 2 jika mereka beruntung. Saat ini, kota Huyang juga jatuh ke tanah tanpa suara, tanpa menimbulkan gangguan apapun, dan sebagian besar makhluk di kota itu tidak menyadarinya. Hanya beberapa warga yang terkejut saat mengetahui bahwa 5 jajaran gunung megah di luar kota telah menghilang. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan 5 gunung? Di mana cakar besar itu? Praktisi di kota itu perlahan-lahan menemukannya, terutama para penjaga yang menjaga tembok kota yang begitu ketakutan sehingga mereka buru-buru melaporkannya. Luo Feng yang berdiri di gedung tinggi di rumah penguasa kota membalik tangannya dan mengeluarkan harta karun rahasia diagram formasinya sendiri. Diagram formasi kehidupan dan kematian ini tidak begitu penting bagiku, pikir Luo Feng. Dengan harta karun rahasia diagram formasi sebagai intinya, Luo Feng hanya mengatur formasi tambahan untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi dan membentuk siklus energi. Energi langit dan bumi bersirkulasi secara alami, dan formasi yang terbentuk dengan diagram formasi sebagai intinya dapat dengan mudah mencapai batas kekuatan benua asal. Ada arus udara hitam dan putih yang mengelilingi kota Huyang, dan kota Huyang tampak menjulang dalam arus udara hitam dan putih tersebut. Suatu formasi besar kehidupan dan kematian telah terbentuk. Tuan, Rosa memandangi Luo Feng dan bertanya, apa yang terjadi dengan kota Huyang? Saya baru saja mengubah formasi pertahanan, kata Luo Feng sambil tersenyum. Aturan pengelolaan kota Huyang dapat diikuti seperti sebelumnya. Rosa menatap tangan kanan Luo Feng yang telah berubah menjadi cakar berbulu dan memahami sesuatu. Rosa, beberapa tamu telah tiba. Silakan pergi terlebih dahulu, perintah Luo Feng. Ya, Rosa langsung menjawab. Ia juga menyadari bahwa 5 aura telah mencapai bagian luar kota Huyang, tetapi terhalang oleh formasi kehidupan dan kematian dan tidak berhasil masuk ke dalam formasi. Luo Feng memandang kelima sosok di luar. Lalu Rian Feng, leluhur guntur telah tiba, dan iblis tua ruang dan waktu, penguasa istana 2 alam, dan penguasa menara Wanfa juga telah tiba. Mereka berlima memandang Luo Feng dari jauh, semuanya dengan ramah. Semuanya! Luo Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Arus udara hitam dan putih itu terpisah, membentuk jalan yang mengarah ke rumah penguasa kota. Luo Feng menyiapkan beberapa buah dan anggur. Hahaha, semua orang di sini telah merasakan bahwa harta karun rahasia alam telah disimpan. Iblis tua ruang dan waktu itu tertawa. Kelima pria kuat itu hanya perlu berjalan beberapa langkah untuk mencapai rumah penguasa kota. 6 orang kuat berkumpul di sini. Mereka adalah 6 makhluk terkuat di benua asal. Di kota Yulan, ke-6-nya memiliki kekuatan seperti para tetua. Kakak Luo, Master Menara Wanfa tersenyum dan berkata, kau menyimpan harta karun rahasia bawaan. Apakah kau berencana untuk membawanya keluar dari dunia asal? Aku menyarankanmu bahwa begitu harta karun seperti itu dibawa keluar dari dunia asal, itu mudah untuk dirampok. Ya, kamu baru berlatih dalam waktu yang sangat singkat dan kekuatanmu terlalu lama. Kamu tidak akan bisa menyimpan harta karun ini jika kamu mengeluarkannya. Hanya sedikit dari kami yang akan berdagang secara adil denganmu, kata kepala istana 2 alam. Luo Feng tersenyum. Apakah saya lemah? Di antara 6 orang yang hadir dalam hal peringkat kekuatan, saya seharusnya bukan yang terakhir. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.